Sumpah Pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. Kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini. Jadi semua berjalan dengan lancar. Di umur piro kon ero nang Surabaya ana gununge lho. Nggak cuma lumpur Lapindo di Sidoarjo. Gunung lumpur di kota Surabaya ini ternyata juga masih aktif hingga saat ini. Rasa penasaran kian menjadi-jadi ketika tim kami benar-benar tiba di wilayah Kampung Gunung Anyar. Tujuan kami adalah Gunung Lumpur. Aroma khas langsung menyengat indera penciuman. Semacam bau gas yang bercampur dengan bau lumpur dan minyak. Belum lagi, tak jauh dari pusat keluarnya lumpur dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga. Mulyono, bukan nama sebenarnya, mengucap bismillah setelah perekam suara terpasang di salah satu kerah bajunya. Ada 3 orang yang ingin masuk ke wilayah asal-usulnya itu sebenarnya manusia, Mas, yang muncul menjadi gunung. Permisinya itu kepada yang disebut Kaki Danyang, Nyai Danyang, Danyang Pekarangan yang Mbau Rekso Kampung Gunung Anyar. Lelaki berusia 75 tahun itu secara teliti dan hati-hati menceritakan kisah awal mula nama Kampung Gunung Anyar yang erat kaitannya dengan kemunculan Gunung Lumpur. Dalam wilayah Mbah Tanjung Alam, yaitu wilayah bagian tengah, terdapat gundukan tanah yang membuat ketiga orang tersebut mengadakan pembicaraan atau musyawarah. Nah, ketiga orang ini itu mempunyai wilayah masing-masing. Yang satu loh ya, ini di sebelah utara. Sebelah utara itu ada batasnya, parit kecil. Yang satunya di tengah. Yang satunya di sebelah selatan. Secara pribadi, Mulyono meyakini bahwa nama Gunung Anyar sejatinya telah muncul jauh sebelum kedatangan Mbah Mahmud, Mbah Tanjung Alam, dan Mbah Amir ke wilayah itu. Agak tinggi, ya toh? Agak tinggi, kebetulan yang bagian tengah, yang wilayahnya Mbah Tanjung Alam itu tadi membicarakan keadaan situasi itu dan ada bukti kenyataan. Mungkin baru ada kesepakatan menyebut Gunung Anyar. Ini alangkah baiknya kita bisa menyebut gunung. Nah, dan gunung ini mungkin gunung yang baru, bukan iya. Jadi kita sebut saja Gunung Anyar. Tapi sebutan Gunung Anyar itu bukan ini asal mulanya, yang bukan ketiga orang ini, bukan. Dulu-dulunya, Mas. Dulu-dulunya. Kalau tidak keliru, kalau menurut pendapat saya, pemikiran saya, ini pasti ada suatu kejadian. Ada suatu kejadian, ya toh? Iya. Tapi kejadian itu tidak mungkin akan menimbulkan istilahnya darah. Amin Widodo, dosen teknik geofisika Institut Teknologi 10 November, sekaligus pakar geologi, menjelaskan bahwa lokasi Gunung Lumpur tersebut merupakan bekas eksploitasi minyak dan gas pada zaman kolonial Belanda. Daerah Jawa Timur merupakan daerah cekungan minyak dan gas atau yang disebut juga dengan migas. Mungkin istilah kawah itu kurang tepat kayaknya. Jadi kalau di kita dari dunia geologi, istilahnya dari ilmu sains geologi, kita menyebutnya itu sebagai mat vulkano atau gunung lumpur. Kenapa sering disebut mat vulkano tadi kan gunung api? Karena itu
seperti gunung api kan keluarnya api seperti itu. Kali ini gunungnya keluarnya lumpur. Nah, itu. Amin membantah informasi bahwa gunung lumpur di wilayah Gunung Anyar memiliki kaitan dengan lumpur lapindo di Kecamatan Porong, daerah Sidoarjo. Oh enggak, sendiri beda-beda. Beda ya. Kan di Sidoarjo itu kedalamannya sampai 3 kilo dia, 3 kilometer. Wah, jauh. Amin menjelaskan bahwa selama gas dalam tanah terus diproduksi, maka selama itu pula lumpur akan terus keluar. Karena itu, dirinya beserta tim peneliti dari ITS mengusulkan agar di lokasi tersebut dibuatkan taman. Dikasih keliling gitu semacam beton, gue double keliling lah, double keliling. Jadi pas keluar sini kan keluar air dan lumpur tadi. Nah, lumpurnya tertampung di tengah ini, terus airnya bisa keluar di sekitarnya tadi. Jadi kelihatan jadi bagus juga. Nanti kalau sudah penuh, jangan dibiarkan meluber kemana-mana tadi sampai ke lapangan, langsung diambil aja, dipindahkan. Itu kan jadi bagus. On the News, aktual, faktual, terpercaya.